Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa kagetnya Suto Sinting alias pendekar mabuk melihat garis tak wajar di tubuh Peramal Pikun. Garis apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ia terkesiap melihat bagian perut memar biru. Dari perutnya itu bergurat garis merah sebesar lidi yang menuju ke tengah leher melewati pertengahan ulu hatinya. Suto bergumam, "Apa arti jalur merah ini?" "Itulah yang dinamakan jalur kutukan. Jalur merah itu dikenal julukan ilmu rentang kutuk. Hanya dia yang memilikinya." "Maksudmu?" "Jangan sebut namanya, Suto. Kumohon, jangan," sergap Peramal Pikun memelas. Pendekar mabuk buru-buru menunda ucapannya. Ia segera ingat bahwa Peramal Pikun tak bisa mendengar nama dia Sariningrum. Jika ia mendengar nama itu, telinganya akan mengucurkan darah lagi. "Jalur kutukan atau ilmu rentang kutuk ini akan merenggut nyawaku pada saat tepat bulan menjadi purnama," tambah Peramal Pikun dengan suara lemahnya. "Jadi, aku mohon bantuanmu untuk menghilangkan ilmu rentang kutuk ini sebelum purnama tiba. Sebelumnya, aku ingin tahu mengapa ilmu rentang kutuk itu menimpa dirimu. Apakah Dewa Racun belum bicarakan hal itu padamu?" "Belum. Dewa Racun mendengar nama kekasihku dari mulutmu. Tapi dia tidak kenal siapa orang yang punya nama itu dan di mana tempat persinggahannya. Dewa Racun hanya bertugas mencari aku dan membawaku kemari untuk menolongmu." "Ah, dewa gila," geram Peramal Pikun sambil matanya mencari Dewa Racun di dalam pondoknya. Tapi orang kerdil itu tidak ada di dalam pondok. Orang kerdil tadi menyuruh Suto masuk sendirian dan ia bergegas menuju ke sungai. Katanya mau mandi sebentar di sana. Siapa Dewa Racun itu sebenarnya? Aku belum jelas, Peramal Pikun. Dia tidak banyak menceritakan dirinya sepanjang perjalanan kemari. Dia bahkan lebih banyak membicarakan tentang pertarunganku dengan manusia Sontoloyo 2 hari lagi. Mata Peramal Pikun berkedip-kedip seperti orang menunggu ajal. Cukup lama ia bungkamkan mulutnya, sampai akhirnya Suto mengulang pertanyaannya yang tadi. "Aku ingin tahu, mengapa ilmu rentang kutuk itu menimpa dirimu, Peramal Pikun? Ceritakanlah." "Ini rahasia hidupku, Suto." "Untuk apa kau simpan rahasia kalau sebentar lagi kau mati?" "Memang benar katamu, tapi..." Peramal Pikun ragu sejenak, sehingga pendekar mabuk perlu mendesaknya. "Katakanlah apa adanya, supaya aku bisa mengambil sikap bagaimana harus menolongmu, Peramal Pikun." "Baiklah," katanya. Lalu Peramal Pikun mencoba tarik napas panjang. Darah keluar lagi dari mulutnya tanpa batuk sedikit pun. Yang mengusap darah itu memakai kain yang kumal dan tak berbentuk kain lain, melainkan bentuk kumpulan darah mengering. Dengan suara pelan, Peramal Pikun tuturkan kata, "Aku melakukan kesalahan semasa mudaku." "Kesalahan apa?" "Mencintai guruku sendiri." "Apakah gurumu seorang perempuan?" "Ya, usianya sudah banyak, tapi masih awet muda dan cantik. Ia seperti memiliki ilmu kecantikan abadi, seperti yang dimiliki oleh tokoh-tokoh sakti lainnya.
Rasa cintaku pada guru begitu dalam sehingga aku menjadi gila dan nekat ingin memperkosanya. Tapi dalam satu jurus aku tumbang, tak bisa mengalahkan guru, lalu aku diusir dari puri gerbang surgawi. Apa itu ini maksud puri gerbang surgawi? Sebuah negeri pulau serindu, jauh dari sini letaknya. Jawab Rama Pikun sambil matanya menerawang bagai mempunyai sebaris kenangan masa lalunya. Rama Pikun menyambung ucapannya lagi. Aku diusir dari sana dengan satu kutukan yang membekas selamanya dalam hidupku. Aku dianggap murid sesat dan sangat tidak terhormat. Karenanya ilmu rentang kutuk selalu menyertaiku. Siapa yang mengusirmu dan siapa yang melancarkan kutuk itu? Siapa lagi kalau bukan penguasa tunggal puri gerbang surgawi yang namanya menjadi nama kekasihmu itu? Terbelalak mata Suto seketika itu. Tertegun ia sampai beberapa saat lamanya. Sama sekali tak menyangka bahwa Dia Sariningrum itu adalah penguasa sebuah negeri yang menjadi guru dari Peramal Pikun. Hampir-hampir pendekar mabuk tidak mempercayai kata-kata si Peramal Pikun. Kembali setelah hening tercipta beberapa helahan napas, Peramal Pikun melanjutkan ceritanya. Aku terancam kutukan itu, tak boleh mendengar nama guruku dan tak boleh menyebut nama Nyai Guru. Jika aku mendengar nama guruku disebut orang, maka telingaku akan luka, dan jika aku menyebutkan nama guruku, maka jalur kutukan itu akan bekerja dalam diriku dan menancapkan jalur kematiannya akan tiba pada saat bulan terang purnama. Itulah hukum kekal untuk murid sesat seperti aku ini, Suto. Sekalipun aku menyesali tindakan masa mudaku, tapi tetap saja aku dibayang-bayangi kutuk yang mematikan. Hebat sekali. Hah? Aku akan mati. Mengapa kau katakan hebat? Yang ku maksud hebat adalah ilmu kutukannya. Kuharap kau bisa menolongku, Suto, karena setinggi-tingginya ilmu Nyai Guruku, dia masih tunduk dan takut kepada gurumu, si gila tuak. Jadi, menurutmu guruku mengenal dia? Kurasa mengenalnya. Nyai Guru itu adalah orang yang dikenal sebagai mahkota sejati, karena sampai saat ini, walau usianya sudah menyamai si gila tuak gurumu, tapi ia masih sebagai perawan suci yang belum pernah ternoda oleh cinta dan birahi lelaki siapapun juga. Oh, pendekar mabuk menggumam kagum. Jantungnya berdetak-detak bagai ingin melompat keluar dari rongga dada. Rasa bangga dan rindu bergumul menjadi satu, membuat hati Suto gemetar. Kalau kau ingin tahu lebih banyak tentang Nyai Guru, tanyakanlah kepada Dewa Racun. Apakah Dewa Racun benar-benar tahu banyak tentang penguasa negeri Puri Gerbang Surgawi itu? Jelas banyak tahu, karena dia adalah orang ketujuh kepercayaan Nyai Guru. Hah? Jadi dia adalah orang dari Puri Gerbang Surgawi? Benar. Apakah dia tidak bilang begitu padamu? Tidak. Dasar dewa gila. Terlalu rapat ia menyembunyikan ilmunya, terlalu rendah ia menundukkan dirinya. Tapi memang begitulah ajaran dari Nyai Guru, agar setiap murid menjadi padi, semakin berisi, semakin menunduk kepada siapapun. Lalu, untuk apa dia datang kemari menemuimu? Mencari kamu. Jawab Rama Pikun. Cari aku untuk mengobatimu? Tidak, hanya kebetulan saja sewaktu aku menjelaskan tentang dirimu, aku tak sadar telah menyebutkan nama Nyai Guru, lalu aku jatuh sakit seperti ini. Tapi tujuannya datang padaku adalah menanyakan tentang kamu. Dia mendapat tugas dari Nyai Guru untuk membawa pulang seseorang yang bernama Suto, murid si gila tua. Memang gila dia itu, geram Suto. Dia tak pernah bilang apa-apa padaku soal itu. Temuilah dia dan bicarakanlah apa saja yang ingin kau bicarakan kepada Dewa Racun itu. Tapi terlebih dulu tolonglah aku, selamatkan aku dari ilmu tentang kutuk ini, Suto. Apakah kau masih ingin hidup dalam usiamu setua ini? Masihlah.
Jawab Pramana Pikun dengan sedikit dongkol. Aku ingin mati sebagai kesatria. Aku ingin mati di pertarungan, bukan mati karena kutukan. Wah, tegar sekali pendirianmu Pramana Pikun. Jika memang begitu kemauanmu, aku akan mencoba menyembuhkanmu. Sementara Suto melakukan penyembuhan terhadap diri Pramana Pikun, di luar pondok itu, Dewa Racun mencoba memancing ikan untuk santapan nanti. Bagaimana kelanjutan kisah Pramana Pikun dan gurunya itu? Temukan kelanjutannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.